By the way, teman-teman semua yang hadir di seminar daring hari ini, apakah dari Jabodetabek semua atau ada dari luar Jabodetabek nih? Bisa di chat, oh ada yang dari Semarang ternyata. Aku di Jakarta, Kak. Halo, Namira dari Jakarta. Halo, Kak. Halo, Kak Marlo dari Aceh. Wah, ada Maulidia juga nih dari Sumba. Halo Kak, dari Malang. Halo. Halo Kak, dari Surabaya. Halo. Kak Farsti. Halo Anggita dari Bojong ya? Kakak tahu aja. Iya, halo. Halo semua, wah ada yang dari NTT juga nih. Kak Sirilus, Kak Fatima juga dari Jambi. Wah, ternyata banyak ya dari luar Jabodetabek. Gitu. Subhanallah. Baik, acara seminar daring hari ini akan saya mulai. Sebelumnya saya mau nanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Agak kecil, Kak. Oh, Kak, rada kecil. Terlalu kecil ya? Maaf Kak, suara Kakak kecil. Apakah sekarang sudah terdengar lebih jelas? Terdengar Kak, Baik. hanya suaranya terlalu kecil Kak. Iya, baik. Terima kasih. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Muhammad Rosid, MSI, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Kemudian yang terhormat para narasumber sekalian, yaitu Kak Citra Benazir Aditya Warman dari Holabek Jakarta dan Tiskel Life, dan juga Ibu Putu Elvina PS PSI MM dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta yang terhormat teman-teman peserta seminar daring Pekan Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkah rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kami yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring. Semoga kita tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Persista Satya, yang akan memandu acara seminar daring perlindungan HAM terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual pada hari ini. Seminar daring ini merupakan acara pertama dari serangkaian event yang akan diselenggarakan oleh kelas manajemen event dengan nama Pekan Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, Awal Tantangan dan Harapan 2021. Rangkaian event dari Pekan Virtual Vkom UP ini akan terus berlangsung hingga tanggal 10 Januari 2021 dengan berbagai macam jenis dan tema event yang pastinya akan sangat menarik. Event mendatang yang akan diselenggarakan oleh Pekan Virtual Vkom UP, yaitu pada tanggal 2 Januari 2021, terdapat 3 event yang bertemakan tips berwirausaha di usia muda, ayo membangun bisnis, yuk make up sesuai dengan jenis kulit wajahmu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti event-event tersebut, dapat mengunjungi Instagram page kami di @vkom_pekanvirtual. Di event kami ini akan ada hadiah saldo digital bagi 2 penanya yang beruntung. Maka dari itu, pada akhir acara akan kami undi nama-nama yang bertanya kepada narasumber. Lalu di penghujung acara,
Rangkaian event Pekan Virtual Vkom UP Awal Tantangan dan Harapan 2021 akan ada door prize dengan total hadiah Rp2 juta. Door prize ini akan dilakukan melalui live Instagram pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 1 siang. Syarat dan ketentuan akan kami bagikan dalam WhatsApp group event ini. Maka dari itu, teman-teman, ayo kita ikuti Instagram @vkom_pekan virtual untuk info-info terbarunya. Seminar daring Pekan Virtual pertama ini mengusung tema perlindungan HAM terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan perwakilan Vkom UP. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pemaparan materi oleh para narasumber. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dan foto bersama. Acara selanjutnya yaitu ada sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosid MSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Halo Bapak Rosid. Halo, Assalamualaikum. Iya. Halo, Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Selamat sore juga. Iya. Sudah siap memberikan sambutan, Pak? Ya, sudah siap. Ya, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia, ya. Kemudian dosen manajemen event Ibu Diah Febrina, kemudian para pembicara. Nah, hari ini jadwalnya adalah webinar perlindungan HAM terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. Ya. Ini sampai tanggal 10 Januari ya. Nah, ini berarti acaranya 1 tahun penuh ya, tahun 2020 sampai 2021. Baik, saya ucapkan selamat, mengapresiasi atas kegiatan ini. Ini bagian juga dari pelaksanaan outcome dari mata kuliah ya manajemen event. Dan tidak hanya membantu para peserta mahasiswa dalam mengorganisir sebuah event ya, kegiatan meskipun dalam Zoom, tapi memang kita secara online tetap produktif, tetap kreatif, tetap bisa inovatif, dan juga tetap bisa kontributif pada semua, terutama untuk di sekitar kita. Nah, di Vkom itu sendiri, kelas manajemen event itu adalah mata kuliah pilihan, ya mata kuliah pilihan. Jadi semua mahasiswa dari 3 peminatan, ya peminatan komunikasi strategis, jurnalistik multimedia, dan kajian media, itu bisa memilih mata kuliah peminatan termasuk manajemen event. Dan alhamdulillah mata kuliah manajemen event ini mata kuliah yang sangat diminati oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan kegiatan ini juga bisa menjadi indikator bagi kinerja program studi ilmu komunikasi ya. Karena Pak Mas Menteri merujuk pada IKU. IKU itu indikator kinerja utama. Salah satunya adalah mendatangkan praktisi, ya, mendatangkan praktisi untuk memberikan materi, berbagi ilmu, pengalaman, dan semua yang pernah dilakukan dalam dunia industri atau dunia yang memang bersentuhan dengan dunia kerja untuk berbagi kepada mahasiswa. Dan juga ini menjadi indikator yang baik, ya, tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kinerja program studi ilmu komunikasi. Nah, baik, saya kira ini tema yang sangat menarik ya. Jadi pekan virtual ya. Jadi mengenai tema awal tantangan dan harapan 2021. Jadi sebelum menginjak tahun baru,
sebelum menginjak tahun baru itu kita sudah memiliki semacam harapan. Jadi harapan untuk tahun berikutnya 2021, kemudian juga pasti ada tantangannya. Karena hidup kan pasti ada dinamika ya. Hidup ini tidak lurus, terus pasti ada dinamika yang perlu kita lewati, ada masalah-masalah yang perlu kita lewati. Nah, semakin banyak masalah sebetulnya dalam ketahanan mental itu akan semakin mendewasakan kita semua. Begitu. Nah, awal 2021 kegiatan yang sangat kreatif, inovatif ya. Jadi awal tantangan dan harapan 2021. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik ya dari segi pendidikan, dari segi ekonomi. Pandemi juga semoga saja secepatnya berlalu, jangan terus nongkrong di sekitar kita, jadi kita jadi takut sehingga kita mengadakan semua kegiatan itu secara Zoom online ya. Tapi meskipun demikian ya kita masih bisa produktif, masih bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang kontributif pada semua. Baik, acara atau agenda pekan virtual Vkom UP awal tantangan dan harapan 2021 saya buka. Semoga kegiatan ini bisa berkontribusi secara intelektual untuk kita semuanya. Terima kasih atas semuanya, mahasiswa, panitia, peserta, para narasumber yang telah berkontribusi untuk kegiatan ini. Saya atau kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya pikir demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasid yang telah memberikan sambutannya di pembukaan pekan virtual kali ini. Selanjutnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu pembicara-pembicara kami. Pembicara pertama kami ada Kak Citra Benazir yang merupakan seorang aktivis dan penulis juga sebagai co-director dari Holabek Jakarta dan founder dari Peace to Life. Halo Kak Citra. Halo Firsti. Halo Kak, apa kabarnya? Baik, kamu? Alhamdulillah baik. Halo? Ya. Yang kedua ada pembicara kedua kita dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ibu Putu Elvina, SPSI NM, yang menjabat sebagai Komisioner Penanggung Jawab Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kami persilahkan. Selesai? Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu selama 35 menit. Lalu selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Tidak usah menunggu lama lagi, kita mulai dari Kak Citra. Halo Kak Citra, apakah Kak siap untuk memaparkan materinya? Siap. Iya, baik. Mungkin Kami bisa akan di-share, melakukan bisa bantu di-share? Baik Kak, akan kami share.
Baik Kak, silahkan dimulai. Baik, selamat sore semua. Perkenalkan kembali, nama saya Citra Benazir. Seperti yang tadi Firsi sudah bilang, saya adalah salah satu dari co-director komunitas Holoback Jakarta dan juga pendiri komunitas relawan bernama Tis the Life. Holoback sendiri adalah ruang aman dan platform yang kita dibuka di Indonesia sebagai cabang dari Holoback di seluruh dunia, yang mengkhususkan untuk menyebarkan awareness dan juga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk para korban dan penyintas pelecehan seksual, yang khususnya terjadi di ruang publik seperti jalanan atau transportasi publik. Jadi fokusnya adalah membuka pikiran dan mengedukasi bahwa pelecehan yang terjadi di ruang publik itu adalah suatu hal yang serius dan realitanya sering sekali terjadi dengan perempuan di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Next. Oke, saya di sini juga sebagai penyintas pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi saya selalu ingin memulai sebuah sesi itu dengan data ya. Pada tahun 2020 lebih dari 430.000 kasus kekerasan seksual tercatat di Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, setiap 2 jam setidaknya 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. Dan Jakarta adalah salah satu kota paling berbahaya kelima bagi perempuan di dunia. Dan survei ini juga dilakukan dengan rekan-rekan kami di Reuters Foundation yang juga bekerja sama dengan salah satunya adalah Holoback untuk mendapatkan data dan statistik yang sangat sebenarnya mengecewakan ini ya. Next. Oke, hanya untuk secara basic saja, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Jadi kekerasan seksual itu termasuk salah satu dari kekerasan berbasis gender yang bisa kalian lihat di sini. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi yang adalah hal-hal yang termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender. Dan yang kalian mungkin sering sekali sedang mendengar seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, itu semua masuknya ke dalam ranting kekerasan seksual. Next. Oke. Yang penting sekali untuk diingat adalah bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan oleh pelakunya juga adalah siapa saja gitu ya. Aku sering bilang bahwa kekerasan seksual ini tindak kejahatan yang sangat tidak memandang bulu ya, tidak diskriminatif sekali gitu, karena sayangnya seperti itu, karena pelaku dan korban bisa benar-benar siapa saja gitu. Pengungkapan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan tidak pernah mudah karena sering sekali dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat yang dimana simbol kesucian dan kehormatan selalu dikaitkan dengan perempuan ya, dan seakan-akan ketika seorang perempuan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu dipandang sebagai aib. Jadi harus sebagaimana mungkin harus tidak dibicarakan, tidak diungkap, tidak dilaporkan, dan tidak dibahas sama sekali ya. Yang akhirnya para korban harus menjalani traumanya itu sendiri. Dan menyebabkan banyak sekali korban perempuan akhirnya bungkam. Dan seperti tadi tidak bilang siapa-siapa. Next. Kesulitan mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami juga tidak hanya oleh korban perempuan, tapi dan terkadang justru lebih berat ketika yang mengalami adalah korban laki-laki, karena budaya Indonesia laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan,
utama dan mendominasi di suatu hubungan apa saja ya, pertemanan ataupun hubungan rumah tangga ataupun pacaran. Dan itu semua bisa disebut sistem dan budaya patriarki, yang dimana laki-laki harus memiliki rasa kejantanan tersebut, yang mungkin kalian sering dengar toxic masculinity ya sekarang yang lagi rame-ramenya mulai dibahas. Jadi itu membuat para laki-laki merasa malu atau meragukan dirinya bahwa mereka seharusnya cukup kuat untuk melawan pelaku kekerasan seksual, yang dimana baik korban perempuan maupun laki-laki tidak bisa menyuarakan deritanya, bahkan berusaha menyangkal statusnya sebagai korban kekerasan seksual. Dalam seperti cerita saya sudah saya sering sekali berbicara tentang trauma yang terjadi kepada saya. Singkatnya adalah saya pertama kali mengalami pelecehan dan kekerasan seksual itu ketika saya berusia 14 tahun di bangku SMP. Yang dimana banyak sekali yang karena aku dilihat sosok yang perempuan yang cukup kuat, besarkan juga dalam keluarga yang lumayan progresif, feminis, yang dimana kemandirian dan kekuatan saya itu sangat dibina dari kecil ya. Jadi nggak mungkin, jadi orang berprasangka bahwa nggak mungkin sekali ini terjadi kepada saya, dan ketika misalkan pun ada bahaya yang terjadi kepada saya akan bisa melawannya gitu. Tapi tidak realitanya tidak seperti itu gitu. Karena ketika kami berada di dalam posisi bahaya seperti itu, kita seakan-akan sudah bukan diri kita sendiri ya. Jadi apalagi dengan beban para laki-laki yang harus selalu terlihat kuat, harus selalu terlihat macho, dan kalau tidak dijauhkan dari lingkaran sosialnya sendiri atau bahkan dikucilkan. Oke, nggak apa-apa, next. Hambatan yang sering ditemukan dalam pelaporan kasus kekerasan, ini hanya data-data aja, agar kalian juga tahu, Komnas Perempuan mencatat 40% kasus kekerasan seksual berhenti di tingkat kepolisian. Dari 249 kasus KDRT yang diterima oleh LBH Apik, ini adalah lembaga bantuan hukum yang khususnya menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT ya pada khususnya, hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi, sedangkan hanya 10% yang dilanjutkan ke pengadilan. Next. Banyak sekali hambatan-hambatan yang bisa kalian mungkin juga sudah mulai bisa paham dan mengerti bagaimana seorang korban, kita menyebutnya korban yang kalau belum melewati proses pemulihan atau belum ada closure sama sekali atas traumanya, atas kasusnya, itu betapa sulitnya seorang korban untuk satu bercerita, dua bahkan sampai melapor ke tingkat yang lebih berwenang gitu, karena banyak sekali yang dia alami masih sangat menyudutkan korban, korban harus mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali setiap cerita dan kejadian tersebut, yang dimana akan sering sekali trigger ya trauma para korban itu, dan juga sering sekali tidak dipercaya, yang dimana harus selalu diminta bukti atau saksi, yang dimana sayangnya sekali juga kemarin ada data keluar dari Komnas Perempuan, kekerasan dan pelecehan seksual yang paling tinggi adalah di ranah privat justru ya. Jadi pemikiran-pemikiran kita tentang pemerkosaan atau pelecehan itu nggak lagi yang kayak di gang gelap, kecil, sepi, atau malam-malam, sudah bukan lagi seperti itu gitu, karena again bisa terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Jadi justru orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kenal kita, orang-orang yang selama ini mungkin sudah kelihatan yang berbuat baik kepada kita, itu semua terkadang adalah pelaku-pelakunya. Next. Ya, ini beberapa poin aja juga untuk kenapa penyebabnya tidak selalu sukses atau mulus proses pelaporan kasus korban kasus pelecehan dan kekerasannya. Tidak sanggup membayar visum,
dalam proses pemeriksaan korban tadi sangat menuduh kalau perempuan selalu ditanya apakah jalan sendirian tengah malam, pakaiannya seperti apa. Padahal berkali-kali banyak sekali data dan statistik yang menunjukkan bahwa pakaian apa saja, pakaian tertutup pun, hijab, nikah, semua pernah gitu, mengalami pelecehan dan kekerasan. Dan sering sekali yang kalian juga dengar mungkin dalam kasus-kasus kejadian kekerasan dan pelecehan yang di ranah kampus ya, sering sekali kepolisian menyuruh korban untuk menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan. Dan itu pun bukan karena membela atau memikirkan kondisi korban, tapi lebih ke nggak mau repot-repot lah, atau menjaga nama baik kampus, atau menjaga nama baik dan reputasi seorang individu yang di situ menjadi pelaku. Jadi banyak sekali yang pihak kepolisian ingin hindari ya, yang dimana sebenarnya itu semua seharusnya tidak seperti itu, dan korban hanya ingin keadilan atas apa yang telah terjadi. Next. Oke, ini hanya ada beberapa lembaga bantuan atau ways that these can help you dari pihak negara yang sudah memfasilitasi seperti polisi, ambulans, darurat medik, tapi juga sebagai seorang penyintas yang salah satu paling penting adalah terapi ya. Kalau di sini yang paling sering berdekatan dengan lingkungan kita itu ada Yayasan Pulih, karena mereka sangat sering menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual, dan kita harus mencari benar-benar ruang aman dan bantuan-bantuan yang memang sudah aware dengan kasus-kasus gender, dengan isu-isu gender dan perspektif yang again tidak menyudutkan korban dan tidak lebih memperberat ya jalan korban untuk pemulihan. Next. Oke, ini mungkin RUU yang paling sering kalian dengar belakangan ini ya, RUU PKS, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi sedikit background aja, dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2001-2010, Komnas Perempuan melaporkan bahwa banyak bentuk kekerasan seksual tidak diatur dalam undang-undang. Komnas Perempuan merasa perlu ada undang-undang yang bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, juga identifikasi detail berbagai jenis kekerasan seksual, sesuatu yang tidak ada dalam perundang-undangan di Indonesia. Mungkin bagi beberapa orang seakan-akan ini sebenarnya basic human rights ya, sangat basic hak asasi manusia yang sangat dasar sekali, yang dimana semua warga negara harus memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di rumahnya dan di kampung halamannya sendiri gitu. Tapi dan ini yang sudah dirancang dan terus-menerus kita berharap untuk agar segera disahkan. Dan pada tahun 2012 Komnas Perempuan resmi menggagas RUU PKS, dan mungkin kalian selama ini sudah mengikuti juga, panjang sekali udah perjalanannya, tapi kita tidak putus semangat ya, kita terus berjuang untuk bisa disahkannya, karena sebenarnya yang kita minta itu hanya dasar-dasar sekali, hanya perlindungan dan tempat bantuan resmi yang legal untuk ketika ada bahaya yang terjadi kita bisa percaya, bisa ada tempat pelarian yang dimana kita bisa melapor. Itu saja sebenarnya. Next. Beberapa hak-hak korban yang ada dalam RUU PKS, ada hak atas penanganan. RUU PKS mencantumkan adanya pendampingan psikis, hukum, ekonomi, dan sosial. Sounds basic sebenarnya ya. Hak atas pemulihan meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial,
dan budaya serta restitusi. Pemulihan dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Karena seperti yang saya bilang tadi, masih sekali dalam proses pengadilan ini, sebelumnya untuk bisa masuk ke pengadilan itu tetap harus bercerita. Selama prosesnya, korban dan pelaku sering sekali dipertemukan, apalagi dalam kasus-kasus seperti KDRT. Dan setelah prosesnya seakan-akan ketika udah selesai, korban ditinggal begitu saja. Yang dimana padahal proses pemulihan itu harus terus dijalani. Hak atas perlindungan. Korban berhak mendapatkan perlindungan, keadaan tertentu yang dimaksud yaitu bila korban mendapatkan ancaman, terlapor tersangka melanggar perintah larangan, dan tersangka atau terdakwa melakukan kekerasan yang sama-sama lainnya pada korban. Jadi dalam arti misalnya kalau KDRT biasanya kalau yang saya tangani, yang saya dampingi biasanya sebagai relawan itu ketika seorang istri takut sekali untuk pulang akhirnya ya. Jadi kita harus adanya rumah aman, bantuan yang setiap hari kita ensure dan secure bahwa dia aman dan nyaman. Next. Oke, hanya sedikit saja buat kalian di sini yang mungkin juga penyintas kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang belum cerita, bahkan yang sudah cerita, ingat betul bahwa yang terjadi kepada kamu bukan salah kamu. Jangan pernah ada orang yang menginfluence atau efek di pemikiran diri kamu bahwa semua yang terjadi itu adalah salah kamu. Tahu kalau 100% adalah salah pelaku. Kamu tidak sendiri. Dalam pengalaman saya sendiri sebagai penyintas, dukungan antar sesama penyintas itu sangatlah penting dan sangat bisa merubah kondisi diri kita ya. Karena juga pemulihan itu adalah proses, bukan tujuan. Jadi tidak ada kayak satu titik pemulihan yang kita cari, tapi it's a daily process. Dan tahu saya bersama aktivis-aktivis lain, komunitas-komunitas gerakan-gerakan yang menyuarakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu, kita di sini sama-sama mendukung kamu. Jadi terus-menerus ingat bahwa kamu harus be grateful of yourself gitu. Next. Ini juga hanya sekilas tips aja buat kalian yang di sini mungkin teman-temannya, yang bukan kalian sendiri yang menjadi korban, tapi memiliki teman-teman yang menjadi korban atau yang sedang mengalami kekerasan dalam pacarannya atau dalam rumah tangga. Dengarkan kisah mereka, tunjukkan empati, buatlah ruang aman buat mereka dan nyaman, prioritaskan keadaan mereka, jangan di-treat mereka sebagai orang yang berbeda, walaupun hal ini terjadi kepada mereka, tapi please be their friend. Jangan berubah, jangan menganggap dia seperti jadi aneh atau jadi gimana, dan jangan menghakimi, dan jangan don't give advice, karena yang kita butuhkan hanya didengar gitu ya. Next. Kalau kalian benar-benar speechless, apa yang kalian bisa katakan adalah 4 kalimat ini. Cukup bilang kamu percaya, ingatkan lagi kalau mereka tidak salah, mereka tidak sendirian, kamu sebagai temannya ada untuk dia, dan I'm sorry that this happened to you, itu adalah salah satu hak yang bisa kalian ucapkan kepada teman kamu. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi terima kasih. Terima kasih banyak Kak Citra atas paparan materinya yang begitu menarik dan informatif banget gitu ya. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara kedua kita, yang terhormat Ibu Putu Elvina, SPSI MM, yang kini sedang menjabat sebagai Komisioner Penanggung Jawab Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ibu Putu, halo. Halo Mbak, halo. Suara saya terdengar jelas Mbak Fisti? Iya, Ibu terdengar jelas. Oh, oke. Saya akan mulai. Saya coba share screen dari sini ya. Baik, Ibu. Baik. Oke.
ini di masa ini koneksinya agak tidak stabil. Dan tadi suara ondel-ondel itu menjadi sembilan sejak pagi sore. Jadi mudah-mudahan tidak menghalangi suara kita kali ini. Halo, tes. Iya, Bu Putri. Tes. Halo. Kedengaran? Iya, terdengar Ibu. Tadi sempat terputus. Iya. Baik, karena tadi ada suara ondel-ondel, Mbak Fisti harap maklum. Iya, tidak apa-apa Ibu. Hilang. Baik, saya sangat berterima kasih sudah diundang di acara Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada saat saya diberikan materi, saya bingung. Kok jurusan Vkom bicara tentang kekerasan seksual ya? Tapi ini merupakan momen yang luar biasa. Artinya kemarin Mbak Naula mengatakan saya batasan bicaranya sampai mana, bebas katanya. Lalu saya kemudian berpikir akan sangat baik kemudian membicarakan kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks dampak di media massa, karena pasti saya yakin Fakultas Ilmu Komunikasi juga akan bicara tentang media dan lain sebagainya. Baik, saya akan mulai ya. Sebentar. Nah, saya akan memperkenalkan dulu lembaga KPAI. KPAI itu merupakan salah satu lembaga negara independen ya yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tadi Mbak Citra bicara tentang Komnas Perempuan, salah satu lembaga negara independen selain KPAI juga Komnas Perempuan dan Komnas HAM, serta ada Ombudsman Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi mandat KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu ada beberapa, mengumpulkan data, memberikan atau membuka layanan pengaduan masyarakat, melakukan mediasi sengketa perkara anak, kemudian melakukan telah kajian, masukan dan usulan kebijakan perlindungan anak, melakukan pengawasan dan kerjasama, serta melaporkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin teman-teman, adik-adik atau teman-teman semua di sini sudah tahu yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, itu usia anak. Jadi nanti jangan sampai salah ya. Kemudian selain tugas-tugas ini, mungkin teman-teman juga sering mendengar ada Komnas PA, Komnas Perlindungan Anaknya Bang Aris Merdeka Sirait. Lalu ada Kak Seto dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, KPAI tentu saja berbeda dari dua lembaga tersebut karena KPAI merupakan lembaga negara independen, sementara dua lembaga baik Kak Seto maupun Bang Aris Merdeka Sirait itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat sendiri sering salah tafsir. Ya, KPAI tahu-tahu yang muncul Kak Seto, atau KPAI tahu-tahu yang muncul Bang Aris Merdeka Sirait. Ya. Nah, mandat KPAI itu ada dua undang-undang sebenarnya. Yang pertama adalah Undang-Undang 35 tahun 2014 pasal 76 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Saya nggak akan bacakan isinya, tapi dua undang-undang itulah yang kemudian menjadi dasar bekerjanya KPAI. Tadi bicara tentang HAM ya, sampai sejauh mana sih hak asasi manusia terkait korban. Sebenarnya aspek atau perspektif yuridis itu banyak yang menaungi bagaimana korban itu harus ditreat gitu ya. Tapi saya juga nggak akan berpanjang lebar karena regulasinya juga cukup banyak. Ini adalah sekilas mulai dari konvensi hak anak yang dalam konteks internasional sampai kemudian menjadi undang-undang perlindungan anak kalau dalam konteks anak ya. Kalau perempuan pasti ada lagi, biasanya kalau perempuan dan dewasa itu masuk ke dalam undang-undang HAM gitu ya. Nah, apakah undang-undang perlindungan anak merupakan undang-undang HAM? Ya, karena undang-undang perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini ada 4 prinsip sebenarnya terkait perlindungan anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kemudian kelangsungan hidup dan perkembangan, lalu penghargaan terhadap anak. 4 prinsip ini harus diterapkan dalam proses perlindungan terhadap korban. Nah, ini adalah beberapa hak anak. Banyak hak anak, ada sekitar 30 lebih hak anak, ya. Hak bermain, hak berkreasi, termasuklah nanti ada hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang. Saya lanjut saja ya. Nah, pemangku kepentingan perlindungan anak. Kalau kita bicara pemangku kepentingan perlindungan anak, siapa sih yang tugasnya memberikan perlindungan pada anak? Yaitu semua yang bukan usia anak. Jadi kalau kita lihat bahwa usia anak itu 1/3 dari jumlah penduduk Indonesia, maka 2/3-nya dari jumlah penduduk itu mempunyai tanggung jawab sebagai pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan anak. Siapa itu? Orang tua, wali, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, sampai kemudian negara yang paling tertinggi. Nah, ini juga peran masyarakat di pasal 72 Undang-Undang dikatakan bahwa setiap orang harus mempunyai peran dalam upaya perlindungan anak. Apakah itu perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan, ormas, lembaga pendidikan. Saya pikir ini apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Fikom UP itu juga bagian dari peran masyarakat di lembaga pendidikan terkait upaya perlindungan anak. Ada media massa, ada dunia usaha. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab. Jadi, kalau ada kasus-kasus perlindungan anak, kalau ada kemudian anak dicabuli, diperkosa, biasanya kan di media itu langsung nyorot, KPAI ngapain aja, kan gitu ya. Padahal kalau kita bicara lagi bahwa yang menjadi pemangku kepentingan ya selain anak, termasuk kita-kita ini, begitu. Suara saya masih didengar ya? Masih cukup jelas ya, Mbak Festi? Iya, Baik. Ibu, jelas terdengar. Oke, saya khawatir nanti saya ngomong sendiri. Tidak, Ibu. Lanjut. Terdengar dengan Oke. jelas. Baik. Nah, ini kemudian data-data jumlah pengaduan KPAI kita di 2020 ya, hingga bulan Juni 2020 ini yang paling terakhir yang kolom ini. Kolom ini menunjukkan bahwa hingga Juni 2020 KPAI menerima sekitar 3.219 pengaduan terkait kasus perlindungan anak. Setiap tahun itu, tahun lalu 2019 KPAI menerima sekitar 4.369 laporan terkait pelanggaran hak anak. Jadi setiap tahun dari 2011 sampai 2020 dinamikanya luar biasa dan kita melihat jumlah yang tidak kecil ya. Ini adalah angka yang bisa mengakses ke KPAI. Banyak lagi kasus-kasus yang tidak bisa dilaporkan karena tidak bisa mengakses. Seperti itu kira-kira. Jadi hingga sejauh ini ada sekitar 41.050 kasus yang sudah dilaporkan ke KPAI hingga 2020. Cukup besar ya. Baik, nah saya langsung saja, kalau sebelumnya ini di KPAI itu kita membagi kasus-kasus perlindungan anak berdasarkan persentase kasus tertinggi, misalnya sosial dan anak dalam situasi darurat, kasus anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif, kasus agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, kesehatan dan nafza, kasus-kasus pendidikan, kasus pornografi dan cybercrime, kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH yang merah ini. Kalau bicara ABH itu bicara tentang anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan saksi. Jadi itu lingkupnya. Jadi nanti kita akan bicara lagi angka terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu ada trafficking dan eksploitasi serta kasus yang lainnya. Nah, ini merupakan kasus yang tadi yang saya katakan terkait anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Jadi terkait anak berhadapan dengan hukum itu ada 3 kategori dalam undang-undang. Ada anak yang berhadapan sebagai pelaku, artinya usia anak
ya usia belum 18 tahun tapi sudah menjadi pelaku, ya. Kita lihat kasus-kasus anak sebagai pelaku, ada pelaku kekerasan fisik, pelaku kekerasan psikis, ancaman, intimidasi, bully, anak sebagai pelaku kekerasan seksual, pemerkosaan dan cabul, anak sebagai pelaku sodomi atau pedofilia, anak sebagai pelaku pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, angka-angka anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku itu dari tahun ke tahun dinamikanya bisa dilihat. Dari 2011 misalnya 695 kasus. Lalu kemudian tahun 2020 misalnya, ketutup ini sama materi saya, sebanyak berapa ini? Oke, sorry. Nah, ini ketutup ini, sorry. Nggak kelihatan. Posisi talkingnya nggak kelihatan. Nah, 2020 ini juga ada sekitar 7 ribuan ya, atau 5 ribuan ya. Seperti itu, nanti bisa dilihat lagi di slide saya. Artinya dinamikanya sangat luar biasa, sehingga anak sebagai pelaku ini sampai 2020 bulan Juni, itu sekitar 13.071 kasus. Nah, kita lihat lagi terkait data anak sebagai korban, ya, anak berhadapan dengan hukum sebagai korban. Dari 2011 695 sampai kemudian 2020 704 kasus anak sebagai korban. Jadi sangat luar biasa, walaupun ada penurunan sebagai korban di tahun 2019 sebanyak 1.251 menjadi 700. Maka beberapa pengurangan atau penurunan itu didasari berbagai hal ya, mungkin sulit untuk melaporkan atau tidak mau bercerita. Kebanyakan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban, mereka sulit sekali untuk bercerita karena berbagai alasan, diancam, takut, dan lain sebagainya. Nah, anak sebagai korban ini banyak sekali, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, pemerkosaan dan cabul, sodomi, korban pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Ya, siapa saja pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak? Maka kita lihat bahwa hampir sekitar di atas 50% pelakunya adalah orang-orang terdekat. Jadi dari data yang kita rangkum di KPAI, pelaku itu adalah yang paling banyak memang adalah orang tua, ya. Orang tua, lalu kemudian orang tua ini termasuk di sini adalah anggota keluarga ya. Ada ayahnya, ada ibunya, ada kakeknya atau ada kakaknya, seperti itu. Lalu orang-orang yang lain yang terdekat. Orang yang tidak dikenal ini sedikit sekali, ya. Termasuklah oknum pedagang, warga sekolah ya, di tempat-tempat pendidikan, itu banyak sekali. Baru-baru ini saya bersama Polres merilis kasus seorang siswi yang sudah dicabuli sejak SMP sampai SMA, baru kemudian melapor ya sudah sekian tahun dengan berbagai alasan karena diiming-imingi dengan janji-janji untuk dinikahi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran anak sebagai korban, ya. Anak sebagai korban itu selalu menjadi silent victim atau korban yang bisu. Beberapa kasus anak yang menjadi korban itu bisa dilaporkan sesudah 5 tahun kejadian. Bahkan kemarin ada kejadian pelapornya sudah berusia di atas 18 tahun, tapi kemudian baru melaporkan peristiwa yang kemudian dia alami pada saat dia usia 15 dan 16 tahun. Nah, kasus-kasus seperti ini tentu menyulitkan untuk proses penyidikan kembali. Jadi memang untuk korban ini keberanian untuk speak up itu memang luar biasa. Makanya kemudian KPAI selalu mendorong terhadap korban itu agar dilakukan trauma healing sesegera mungkin, agar dilakukan pendampingan secara psikologis sesegera mungkin. Yang pertama apa? Yang pertama tentu untuk kebaikan korban tersebut agar dia bisa lebih baik dalam arti dipulihkan. Yang kedua adalah pemastian untuk penegakan hukum.
Karena kalau anak tidak dalam kondisi pulih, anak tidak merasa aman untuk bercerita, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan. Seperti itu. Nah, kita bicara terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebenarnya di sisi yang lain ada kekhawatiran juga terkait informasi layak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Jadi teman-teman semua, ini mungkin lebih kepada pada saat kita bicara kasus-kasus anak, kebanyakan itu di media massa lebih banyak bicara mengangkat sisi korbannya. Dalam arti identitas korban kadang-kadang dinampakkan di situ, dibunyikan di situ. Padahal kita tahu bahwa identitas korban anak tidak boleh kemudian ditampilkan dalam bentuk apapun. Nah, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya informasi layak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan saya yakin juga ini akan sangat memiliki relevansi kepada teman-teman yang berkiprah di manajemen event atau secara umum di Fakultas Ilmu Komunikasi, karena saya yakin pasti teman-teman akan bicara terkait bagaimana proses media, bicara tentang saya nggak tahu penjurusan dan mata kuliah tertentu yang berhubungan dengan media pasti sangat erat. Di pasal 10 dikatakan setiap anak berhak atau menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan. Nah, dalam pasal 10 ini, karena anak memiliki hak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi, itu kemudian KPAI mendorong kepada terbitnya atau adanya media yang layak bagi anak. Jadi kalau kita melihat media-media yang memiliki konten-konten yang tidak baik untuk anak, pasti kemudian kita biasanya menyurati. Ini media tidak memiliki perspektif perlindungan anak. Karena anak pasti membaca, ya. Semua anak bisa membaca. Nah, kita lihat bahwa di media-media internet terutama sekarang banyak konten-konten yang tidak layak bagi anak. Anak mencari informasi A, tapi kemudian muncul iklan yang kontennya tidak sesuai dengan usia anak. Nah, ini juga harus dibereskan, harus dirapikan. Bagaimana penyedia platform bisa menyediakan informasi-informasi yang layak bagi anak terkait pasal 10 tadi. Nah, pasal 56 juga dikatakan anak bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Maka kemudian informasi atau media-media yang berbentuk lisan atau tertulis juga harus melihat kalau dalam undang-undang penyiaran itu ada yang disebut dengan aturan terkait SP3S, ya. Konten-konten mana yang gambarnya tidak benar, bahasanya tidak benar, tulisannya tidak benar, maka itu harus kemudian disortir, di-screening kembali agar bisa sesuai dengan informasi yang layak bagi anak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA itu bahkan dibunyikan, ya, bahkan dibunyikan bahwa tidak boleh mempublikasikan identitas anak yang menjadi pelaku atau menjadi korban, ya. Misalnya contoh seperti ini, di media massa kita lihat ada seorang anak di bawah umur 14 tahun misalnya atau 16 tahun. Ditulis di media massa, namanya Budi Wirawan, kelahiran Bogor, kelas 3 SDN atau segala macamnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Wajahnya pun tidak boleh ditampakkan, ya. Jadi di sini harus disingkat, lalu atau inisial, lalu gambar wajahnya itu ditutup. Sama juga dengan perempuan, anak perempuan. Jadi kalau orang kemudian mempublikasikan identitas anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku, itu ada bunyi pasalnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 19 dikatakan identitas anak, yaitu anak korban, anak pelaku, atau anak saksi, wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
Jadi judulnya wajib dirahasiakan identitas anak pelaku, korban maupun saksi. Ayat 2 dikatakan identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi nama anak pelaku, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak korban maupun anak saksi serta pelaku anak. Jadi kalau teman-teman melihat beberapa media yang tidak ramah bagi anak, mereka kemudian menyamarkan nama, inisial mereka samarkan. Misalnya Mawar yang perempuan. Kalau yang laki-laki dikasih nama Kumbang misalnya, usia 15 tahun, menjadi korban kejahatan seksual. Tapi kemudian dijelaskan bahwa si korban ini sekolah di SMP sekian-sekian, alamat sekian-sekian. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, satu sisi mereka menyamarkan, tapi di sisi lain mereka kemudian menjelaskan. Makanya banyak kemudian para korban-korban yang menjadi secondary fake victim atau korban yang kedua kali ya, karena pemberitaan, ya. Nah, di pasal 97 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tadi yang menyiarkan identitas anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, ya. Jadi ada pidananya, ada sanksi pidana penjara dan sanksi denda, ya, bagi orang-orang yang menyiarkan identitas anak dalam berita-berita terkait kekerasan seksual terhadap anak. Jadi harus hati-hati juga pada saat misalnya kan sekarang tuh sering viral tuh kasus-kasus anak dibully di medsos. Jadi tiba-tiba kita di Instagram lewat kemudian informasi anak yang kemudian dibully atau dilakukan kekerasan baik itu fisik dan seksual. Indonesia terkait expose media itu luar biasa ya, luar biasa parah dalam arti banyak batas-batas yang kemudian main tabrak-tabrak aja, padahal itu ada sanksinya, tapi mungkin edukasi belum sampai ke mereka, dan mereka begitu bangga pada saat kemudian mensiarkan berita-berita tersebut, ya, merasa bahwa mereka menjadi pahlawan pada saat mereka menyiarkan berita-berita dan berita itu kemudian viral tanpa melakukan upaya untuk menutupi identitas korban dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya sudah sangat prihatin ya kita dengan perilaku pengguna media sosial saat ini. Nah, membuka identitas anak tadi saya katakan mencantumkan nama orang tua, alamat, nama sekolah, wajah pelaku maupun menampilkan lingkungan anak. Nah, ini yang nggak boleh. Dampak pemberitaan bagi anak pelaku ya yang identitasnya dibuka itu luar biasa. Yang pertama adalah stigma negatif yang disandang anak pelaku seumur hidupnya, ya. Mengingat pemberitaan tersebut akan terus dapat diakses oleh siapapun di media online dan YouTube misalnya. Dalam survei KPAI, pada saat kita melakukan survei terhadap anak-anak yang berada di lapas anak, kita tanyakan di survei, apa yang menjadi kekhawatiran terbesar anak-anak pada saat mereka keluar dari penjara. Yang paling tinggi persentase kekhawatirannya adalah mereka takut tidak diterima oleh masyarakat karena mereka sudah melakukan kejahatan. Padahal kita harus tahu bahwa pada saat anak melakukan kejahatan dia sebagai pelaku, sebenarnya dia juga adalah korban. Jadi perspektif perlindungan anak pelaku juga merupakan korban. Korban dari salah asuh, korban dari lingkungan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang tidak ingin pulang ya, tidak ingin pulang ke rumah karena mengetahui pemberitaan tentangnya. Padahal kita tahu bahwa usia mereka masih panjang, masa depan mereka masih panjang, mereka sudah menjalankan vonis atau pidananya, maka kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan stigma terkait anak yang berhadapan dengan hukum seperti itu.
Bahkan anak pelaku Kalau Ibu, berpotensi sulit untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pekerjaan karena ada labeling. Wah, ini anak penjahat, anak anak kriminal dan lain sebagainya. Labeling masyarakat ini menyulitkan anak-anak untuk menata masa depannya kembali. Akhirnya, karena adanya labeling atau stigma dari masyarakat, mereka akhirnya berpikir, kalau saya sudah dilabel sebagai penjahat, walaupun saya sudah tobat selama saya menjalani pidana, kenapa tidak? Saya terus aja lakukan kejahatan. Akhirnya banyak anak-anak yang kemudian menjadi residivis, melakukan kejahatan kembali. Ada satu kasus di Lapas Anak Jakarta waktu itu, kita datang, anak ini pelaku narkoba, dia menjadi kurir narkoba dan diancam pidana 4 tahun, ya, 4 tahun menjalani pidana. Pada saat kita datangi, kita tanya bagaimana pembinaan di lapas anak, ya dia katakan baik. Ya. Lalu apa? Halo? Iya, durasinya sudah habis. Oh, sudah habis. Oke. Ya, kita sedikit, akan lanjut. Ya. Mohon maaf ya Bu, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, baik. Ya. Baik, ini sudah habis ya. Oke. Saya pikir kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Iya. Baik, Terima baik. kasih Bu. Maaf. Silakan. Ya. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, lalu pertanyaan yang diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab ini. Saya persilahkan kepada hadirin untuk bertanya di kolom komen. Ya, saya lihat ada pertanyaan dari Regina Claudia. Saudara Regina Claudia bisa mengaktifkan mic dan juga kameranya untuk bertanya. Ya. Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya terlalu kecil, Pak. Tes, apakah sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Claudia. Saya berusia 16 tahun dan berasal dari kota Surabaya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan apa yang telah saya dapatkan materi tentang hari ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara kita mempertahankan diri dari orang-orang yang ingin seakan-akan melecehkan kita apabila kita tidak punya kekuatan dan keterampilan seperti bela diri mungkin. Apakah sejatinya perlu bagi setiap kita itu punya setidaknya seperti pelatihan-pelatihan supaya kita punya kemampuan diri dan kapasitas diri untuk bisa melawan itu semua, daripada hanya menjadi korban dan hanya bisa memendam atau menceritakan saja ketika jadi korban. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berparadigma bahwa mencari uang dari hal-hal pelecehan jika di kondisi genting seperti ini, seperti masa-masa COVID, itu adalah hal yang salah karena semua orang pasti berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Yang ketiga adalah apakah ketika kita sudah menjadi korban lalu kita tidak pernah mengungkit-ungkit lagi di masa depan, apakah itu tidak apa-apa, jadi biarkanlah yang sudah berlalu, apakah boleh seperti itu? Apakah ada kemungkinan dampak-dampak yang akan terjadi di masa depan? Lalu yang terakhir adalah pesan-pesan khusus terhadap anak-anak SMA yang kadang mengikuti acara di luar sekolah sampai malam seperti open air. Lalu kadang-kadang karena orang dewasa atau orang rumahnya itu membiarkan dia terlalu lama di luar karena dengan alasan sudah umur 17 tahun atau sudah dewasa. Seperti itu pertanyaan saya. Apakah perlu ada yang diulangi? Pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa, Regina? Yang pertama dan kedua kepada Ibu Citra, yang ketiga dan keempat kepada Ibu Putu Elvina. Baik, silakan Kak Citra bisa dijawab terlebih dahulu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Fiesti nanti bisa bantuin aku mengingat lagi ya tadi pertanyaan pertama tentang apa tadi gimana? Nggak usah diulang semua.
ininya aja. Bentar, kamu ke mute Versti. Pertanyaan pertamanya itu bagaimana cara kita mempertahankan diri dari orang-orang yang ingin melecehkan kita apabila kita tidak punya kekuatan atau keterampilan bela diri, Kak. Ya, oke. Ini juga salah satu pembicaraan yang sering terjadi di sekitar para komunitas dan organisasi ya, ketika kami ingin membuat kelas atau pelatihan atau acara bela diri, itu salah satu termasuk yang paling sering kita gagas gitu. Tapi tahu juga kalau mempunyai latar belakang bela diri pun, kayak seperti saya, bela dirinya punya latar belakang bela diri pun, ketika event itu terjadi, insiden itu terjadi, saya tetap tidak bisa membela diri yang dimana aku bisa pikirin ya. Tapi tahu kalau mempunyai latar belakang bela diri itu nggak selalu bisa menjadi tameng atau menjadi berarti kita bisa get away with it gitu, berarti kita bisa menghindari pelecehan dan kekerasan yang terjadi kepada kita. Walau betul tools, metode bela diri tentunya bisa empower kita, memperkuat kita untuk bisa nggak hanya menghadapi kasus-kasus seperti itu ya, tapi di dunia itu memang butuh. Tapi menurut aku tools dan hal-hal yang lebih bisa powerful, yang lebih bisa kuat adalah pendidikan, knowledge. Dengan kamu ikut webinar-webinar gini, terpapar oleh materinya Bu Putu, kamu mengetahui semua informasi-informasi ini, tahu gimana ketika ada pelecehan terjadi harus lari kemana, ketika ada teman pelecehan kamu bisa membantu. Sebenarnya education dan awareness itu yang lebih bisa membantu kamu ya di situasi kayak gitu, karena kamu tidak yang dikagetkan gitu ya, nggak take you for granted gitu. Jadi bagus kalau misalnya kamu mau belajar bela diri, tapi tahu betul kalau itu tidak hanya itu bisa melindungi kamu gitu. Pertanyaan kedua tadi apa, Firsti? Terima kasih Kak jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apakah sejatinya perlu bagi setiap kita punya setidaknya wajib militer sederhana agar melatih ketangkasan wanita-wanita yang ada di Indonesia? Oke. Aku masih belum terlalu sering ya terpapar dengan konsep militer di Indonesia, tapi saya kebetulan lama kuliah di luar, dan kalau di Amerika itu mungkin kalian juga tahu ada program wajib militer ya, dan teman-teman sekelas saya, seangkatan saya di kuliah, banyak sekali perempuan-perempuannya yang pada akhirnya masuk ke tugas di militer karena tidak hanya dapat bantuan pendidikannya digratiskan, tapi juga seperti itu tadi exercises, tools yang dimana nggak hanya bela diri, tapi benar-benar fisik mereka menjadi sangat kuat, disiplin, dan mereka mempunyai struktur mental yang lebih kuat mungkin ya. Tapi juga dalam sisi lain, belakangan ini juga banyak sekali yang terkuak bahwa kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di dalam militer sendiri itu juga sangat-sangat toksik, dan karena berada di bawah struktur seperti itu, pada akhirnya korban penyintas yang mayoritas perempuan again tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa lapor ke siapa-siapa, jadi seperti terperangkap juga gitu, karena mereka ada di basis militernya, mereka tidak bisa kabur begitu saja gitu. Jadi it's a dilemma gitu. Jadi sepertinya kalau di Indonesia mungkin tidak harus diterapkan wajib militer untuk kalau hanya ingin mengempower para perempuan-perempuan Indonesia, bisa dengan cara lain gitu. Tapi basic skill seperti berolahraga dan memperkuat diri, bela diri itu tidak ada salahnya juga. Terima kasih Kak Citra atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Putu dari Kamarul, maaf.
Bapak Kamarul. Oke, Bapak tadi Kamarul, mungkin sekaligus ya, Pak Kamarul, suaranya tidak jelas. Halo Bu, Halo? Ya, Bapak, pertanyaan dari saya. Halo, ya Iya. Bapak sudah. pertama untuk Ibu Elvina, Bu, apa saja permasalahan? Bapak, maaf, saya mau info untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari para penanya. Dimohon untuk menanyakan satu pertanyaan saja karena durasi yang ada. Terima kasih. Ini aja. Jadi begini, untuk kedua narasumber saja, Bu, Ibu Cinta dan Ibu Elvina. Mana Bu, saya mengurangi Maaf Pak, suaranya kurang terdengar. Apa mungkin saya bacakan saja ya Pak pertanyaannya? Oh, bisa Bu. Ya, baik. Bisa. Pertanyaan dari Bapak Kamarul itu bagaimana upaya agar bisa mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan apa saja tantangan dalam melakukan upaya tersebut? Seperti itu Pak, pertanyaannya benar? Benar, benar. Ya. Silakan Ibu Putu untuk menjawab pertanyaan Bapak Kamarul. Baik. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya? Yang pertama adalah membangun lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak. Jadi artinya kita tahu bahwa tanggung jawab perlindungan anak itu kan ada di kita ya, di semua masyarakat. Maka lingkungan yang kondusif, lingkungan yang ramah anak kalau bagi kita itu akan membantu. Nah, bagaimana caranya? Tentu adalah melalui awalnya adalah edukasi. Edukasi ini terutama harus dilakukan kepada keluarga. Apa yang dilakukan misalnya bagaimana melindungi anak-anak dan lain sebagainya, menghormati perempuan, itu harus edukasi dari awal. Yang kedua adalah melakukan upaya berbasis sistem. Tentu saja kalau kita bicara berbasis sistem, maka ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi secara pribadi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi, memberikan pemahaman terkait kesadaran untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari korban kejahatan seksual, seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan Regina terkait beberapa korban kejahatan sampai kemudian anak yang mengikuti acara sekolah sampai malam. Itu sebenarnya sampai seperti apa sih orang tua? Nah, selagi kemudian anak-anak mengikuti acara-acara yang berimbas positif dan mereka memiliki atau memastikan bahwa lingkungan tempat acara tersebut adalah lingkungan aman, jalan antara rumah menuju tempat kegiatan tersebut juga merupakan lingkungan aman, maka sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ya. Ya kalau sekarang kan yang penting ada komunikasi, memastikan bahwa temannya ada atau tidak dalam kegiatan komunikasi dengan acara penyedia acara misalnya sekolah dan lain sebagainya. Kalaupun acara-acara open air seperti itu pasti ada penanggung jawab. Maka orang tua juga harus memastikan penanggung jawab siapa, mengkomunikasikan dengan penanggung jawab dan lain sebagainya itu menjadi penting. Seperti itu kira-kira. Ada lagi, Mbak? Baik, terima kasih Ibu Putu. Pertanyaan selanjutnya ada dari Atalia. Silakan Atalia untuk di-on-kan kameranya dan mic-nya. Atalia. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Atalia. Halo, apa terdengar? Maaf. Iya, terdengar. Terdengar. Selamat sore, perkenalkan nama saya Atalia dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Izin bertanya kepada kedua pembicara, untuk korban yang mengalami kekerasan seksual di dalam lingkup keluarga, sangat sulit bagi kami untuk berinteraksi dengan lawan jenis, bahkan untuk berdekatan saja sudah memicu panik dan gemetar. Apa yang pembicara dapat sarankan untuk kami supaya untuk menyembuhkan luka dari trauma tersebut? Karena buat kami memang sangat sulit untuk menyembuhkan itu karena kita masih sering bertemu dengan pelaku, karena kan keluarga. Terima kasih.
Silakan. Atalia ingin bertanya kepada siapa? Keduanya, Kak. Oh ya baik, Kak Citra bisa menjawab pertanyaan untuk Atalia. Oke. Mungkin singkat aja, nanti jawaban yang lebih ini bisa Ibu Putu. Tapi kalau dari pengalaman saya aja dengan rekan-rekan saya yang sudah juga menjadi korban yang pelakunya adalah dari keluarganya ya, dan keluarganya belum tahu gitu, dia belum memberanikan diri untuk speak up, tahu bahwa seharusnya kamu tidak dipaksa untuk bertemu, tapi karena keluarga dan kita di Indonesia ini budayanya sangat kekeluargaan ya, sangat sering sekali ada acara-acara keluarga, lebaran segala macam. Jadi berusaha sekali, memang ini kadang tidak realistis dan membutuhkan kekuatan yang begitu dalam ya untuk korbannya, tapi mungkin bisa avoid dia sedemikian rupa di acara tersebut ya. Nggak usah kamu tidak harus meladeninya dengan berbicara atau sebisa mungkin kamu menjauhkan diri saja gitu dari situasi tersebut, dan men-channel mungkin kalau bisa belum berani untuk speak up dan bersuara ke keluarganya, mungkin semua pemikiran dan semua rasa ketakutan itu bisa di-channel dengan cara lain gitu. Mungkin kamu ke kamar kamu sendiri dulu, together yourself biar nggak panik, atau tulis apa perasaan kamu, atau dengerin lagu-lagu, atau sambil ngechat sama teman-teman kamu yang kamu mungkin sudah cukup nyaman, bilang kalau pelaku kamu ada di rumah. Just make sure that semua emotions kamu, perasaan kamu dan rasa trauma itu terchannel dengan baik gitu. Karena again, menurut aku bagi penyintas tidak akan bisa 100% sembuh, karena tentu kejadian ini, trauma ini akan terus merubah diri kita dan membawa dalam perjalanan hidup kita. Tapi what we can do on a daily basis adalah setiap harinya kita bisa men-channel emotions kita, perasaan kita, rasa-rasa yang kita punya ke dalam hal-hal yang produktif. Baik, saya ya. Tadi Mbak Citra sudah menjawab terkait apa yang dilakukan, tips-tips seperti apa yang dilakukan apabila kita adalah korban. Lalu bagaimana kemudian kalau kemudian kita yang akan membantu korban? Tadi pertanyaan yang saya tangkap mungkin seperti itu, apa yang dilakukan untuk membantu korban? Maka kasus ini mungkin sudah teridentifikasi pelakunya adalah orang terdekat. Apa yang bisa dilakukan? Dari berbagai kasus-kasus anak, sebenarnya yang dilakukan adalah menjauhkan anak dari pelaku, ya. Misalnya kasusnya adalah pelakunya adalah orang tua. Makanya kemudian penting bagi kasus-kasus ini pada saat sudah teridentifikasi pelakunya, penting untuk memproses secara hukum. Itu yang disarankan. Kalau belum teridentifikasi ya pasti akan sulit bagi Mbak Atalia misalnya untuk membantu korban. Karena dia mau speak up aja, orangnya ada di sampingnya. Orangnya adalah ayahnya sendiri. Orangnya adalah pamannya sendiri, misalnya seperti itu. Akan sulit. Tapi pada saat dia sudah teridentifikasi, pelakunya adalah si A, si B, maka ya, sebagai pendamping, kita harus melaporkan ini untuk diproses. Kalau tidak dilaporkan, maka ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan bagi korban, dan kemudian melenggangkan pelaku untuk melanjutkan aksi-aksi berikutnya kepada korban. Karena korban bersikap silent ya, karena mungkin dia nggak berani dan lain sebagainya. Jadi pendampingan itu menjadi kata kunci untuk healing bagi korban. Jadi sebagai korban kita harus mencari jalan untuk penegakan hukum. Yang kedua adalah upaya untuk psikososialnya. Nah, dengan cara itu korban akan lebih terbantu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Citra dan Bu Putu atas jawabannya dari pertanyaan Kak Talia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rahmawati. Dipersilakan untuk on mic dan juga on cam. Halo, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Saya Ramawati Ananda dari Kalimantan Timur. Izin bertanya ke Kak Citra, tapi kalau misalkan Ibu Putu berkenan menjawab, silahkan Ibu. Jadi saya ingin bertanya, ada banyak anak remaja saat ini, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak sadar sedang dilecehkan. Misalkan seperti catcalling ataupun dipegang-pegang oleh lawan jenis dengan dasar pertemanan atau hubungan dekat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai generasi milenial dapat menyadarkan lingkungan sekitar kita bahwa pelecehan seksual bisa didapatkan dari orang terdekat dan bisa berbentuk dalam hal-hal kecil seperti perkataan-perkataan. Kemudian yang terakhir, menurut narasumber, bagaimana sikap kita dalam menangani teman atau orang terdekat kita jika mengalami trauma karena pelecehan atau kekerasan seksual. Karena tidak semua orang mampu untuk pergi ke psikolog kan Kak, dan juga psikolog kan nggak semua daerah itu ada gitu, yang terpencil kan nggak ada tuh psikolog. Nah, dan orang terdekat korban lah yang jadi support system kan. Jadi bagaimana secara kita menangani orang terdekat kita, misalkan mereka menjadi korban dari pelecehan atau kekerasan seksual tersebut. Gitu sih Kak. Terima kasih. Aku langsung jawab ya, Versi. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, yang bagaimana kita bisa mengingatkan teman-teman kita, mengedukasi lingkungan sekitar kita ya atas bercandaan yang seksis atau catcalling atau perkataan-perkataan teman-teman laki-laki kita terhadap teman-teman perempuan kita, itu semua sebenarnya bisa, walaupun mungkin awalnya agak sulit ya dan riskan karena anak-anak hanya mau fit in, kadang-kadang nggak mau mengajak ribut atau nggak mau memicu adanya perdebatan di antara pertemanan kalian. Tapi kalian sebagai yang figur-figur anak muda yang ada di webinar ini dan selama ini yang kalian mungkin lihat materi-materi di sosial media, gerakan-gerakan baru, gerakan-gerakan yang Gen Z mungkin juga sudah mulai tentang kekerasan dan pelecehan seksual, itu mulailah bicarakanlah itu ke dalam conversations kalian sehari-hari, perbincangan kalian sehari-hari. Jadi kalau apalagi misalnya kalau kalian laki-laki punya teman laki-laki lain yang siul-siulin temennya, teman perempuannya atau bercanda seksis, tegurlah tapi dalam ini ya friendly way gitu. Ingatkan lagi, lo jangan kayak gitu dong, gini. Jadi karena terkadang datang dari figur yang sesama kita dan bisa kita talk about it, bicarakan sambil nongkrong gitu, itu lebih bisa pembicaraan itu justru bisa lebih efektif gitu karena dibangun sesama kita gitu, nggak hanya satu orang yang berceramah yang seakan-akan ini. Untuk yang pendampingan korban dan menemani korban untuk yang di daerah yang mungkin juga tidak sanggup untuk terapi segala macam, banyak sekali sudah materi-materi online seperti yang Bu Putu tadi juga bilang, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ketika informasi yang kita cari itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Tadi seperti mungkin dari KPAI, dari Komnas Perempuan, kamu bisa lihat sendiri dari Yayasan Pulih dan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di daerah-daerah kamu. Semua informasi itu bisa diakses online. Kamu semua bisa sebenarnya membantu teman kamu yang kamu lihat lagi kesulitan, karena memang tidak akses layanan-layanan bantuan itu tidak bisa diakses semua. Tapi dengan metode saat ini semua sebenarnya bisa dijangkau, asal punya internet, sambungan internet aja itu bisa sekali banyak informasi yang kalian dapatkan. Dan belakangan ini juga saya lihat banyak sekali yang di daerah membuka komunitas-komunitas kecil, gerakan-gerakan kecil yang juga bisa menjadi ruang aman tersebut. Karena kalau misalnya memang kamu sebagai seorang teman yang baru pertama kali terpapar dengan teman yang korban pelecehan dan kekerasan, juga bisa sangat overwhelming buat kalian sebagai teman ya. Bisa sangat, wah gimana nih gue nanganinnya ya. Tapi dengan memperkenalkan teman kalian ke platform-platform tersebut, online itu justru bisa mendekatkan kamu dan teman kamu itu justru ke bantuan-bantuan ya semua yang sudah melewati hal yang sama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih.
kasih ke Citra. Bu Putu mau menambahkan? Baik, Ibu Putu mau menambahkan? Ya. Baik, Mbak Rahmawati, terkait pelecehan, baik itu melalui verbal maupun pegangan tanpa disengaja maupun disengaja, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan dalam revisi rancangan undang-undang terkait kekerasan seksual itu dibunyikan itu. Kalau dalam undang-undang KUHP itu masuk dalam pelecehan seksual, baik itu siul-siul, pokoknya sweet-sweet gitu-gitu ya, maupun pegang-pegang seperti itu sebenarnya sudah masuk sebenarnya, sudah dikenai pasal. Nah, apa yang bisa kita lakukan padahal itu adalah teman dekat kita yang hari-hari ngobrol sama kita. Yang pertama adalah kita harus bisa memiliki atau membangun ya, mengembangkan sikap asertif. Sikap asertif itu apa? Sikap yang mampu berkomunikasi dengan teman kita yang berperilaku seperti itu untuk tegas, berani mengatakan say no, menolak. Jangan gitu dong, itu aku nggak suka seperti itu misalnya seperti atau kalau kita kan kadang-kadang mau bilang kurang ajar atau hal-hal yang langsung to the point kan kadang-kadang kita nggak berani atau kita menganggap bahwa kalau kita ngomong begitu nanti kita nggak diajak nggak asik lo gitu misalnya seperti itu. Nah itu harus dihindari. Jadi harga diri kita untuk membangun asertivitas dalam diri kita itulah yang kemudian menjadikan kita aman sebenarnya dari sikap-sikap seperti itu. Kita ngomong apa adanya, ya bahwa kita nggak suka diperlakukan seperti itu. Nah, sikap asertif yang tegas untuk menolak atas perlakuan apapun yang teman-teman lakukan kepada kita, ini akan melindungi kita pada dasarnya, dan mereka juga kemudian hari akan lebih menghargai kita. Jadi memang tidak mudah untuk membangun sikap asertif itu, menolak ya, berani say no kepada perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi saya pikir perlu mengedukasi, karena kalau kita sudah bersikap asertif, itu sebenarnya kita juga membantu teman kita agar menghargai kita, sehingga nanti di kemudian hari mereka juga akan hati-hati misalnya pada saat mereka harus berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman perempuan. Jadi karena pernyataan kita mungkin akan kemudian membantu mereka dalam membangun hubungan lebih baik dengan teman-teman perempuan. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Ibu Putu atas jawabannya dan juga Kak Citra. Untuk selanjutnya tersisa satu pertanyaan lagi karena keterbatasan waktu. Selanjutnya ada dari Rio Sanjaya. Dipersilakan untuk menyalakan. Iya. Baik. Selamat sore. Ya. Sudah terdengar suara? Iya. Ya. Sebelumnya mohon maaf nih, waktu sudah menunjukkan waktu sore. Ya. Selamat sore kepada Kak Citra dan Ibu Putu. Di sini saya Rio Sanjaya ingin bertanya, bagaimana sih cara terbaik bagi para milenial khususnya para remaja agar tidak terhimpung dalam dunia seks bebas, pelecehan seksual ini contohnya. Meskipun di masa-masa mereka seperti ini yang bersifat kerasa ingin tahuan mereka yang sangat besar, apakah ada jawaban yang terbaik? Mohon pemaparan jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bagi saya personally, sebenarnya yang semua harus kalian lakukan adalah mendidik diri kalian sendiri dulu dalam pendidikan seks, biologis, dan berhubungan dengan social skills gitu ya. Itu semua yang kalian bisa belajar dengan diri kalian sendiri dulu, dengan banyak sekali informasi yang ada di luar sana di dunia maya. Itu kalian sebenarnya sudah cukup harusnya bisa tahu ranah-ranah privat yang boleh yang boleh disentuh, ranah-ranah privat teman kamu, boundaries, dan bahwa setiap orang itu punya hak untuk atas otoritas tubuhnya sendiri. Itu semua harusnya sudah paham. Jadi berkecimpung dalam dunia seks bebas itu mungkin kita bisa
reframe lagi ya pemikiran kita bahwa belajar tentang seks, belajar tentang otonomi tubuh, tentang consent, tentang hukum-hukum yang ada, tentang unwritten rules ya, tentang social skills, bagaimana cara manusia berinteraksi satu sama lain, itu sebenarnya dengan konteks yang seharusnya tidak tabu, tidak sulit untuk dibicarakan, harusnya sudah itu yang dinormalisasikan. Tapi kita juga ya harus diingat lagi bahwa konteks dunia seks bebas itu, pelecehan seksual itu bukan hanya dalam dunia-dunia yang mungkin dalam pikiran kamu konteks dunia seks bebas ya, karena memang itu kita bisa lihat dari generasi ke generasi, misalnya catcalling itu siul-siul di jalan atau berkomentar seksis bahwa perempuan diobjektifikasi. Mungkin aku bisa kasih contoh, Firsti, maaf ya, mungkin tadi aku bisa kasih contoh, kamu waktu misalnya tadi memaparkan opening buat acara ini, walaupun semua adalah itu mungkin dalam atas baik hati, komentar yang mengkomplimen kamu bahwa kamu cantik segala macam, tapi aku sebenarnya juga agak sangat mensayangkan itu terjadi ya, karena walaupun itu it's a great compliment dan kita mau dibilang cantik, tapi kamu tadi lagi melakukan tugas kamu sebagai MC dan teman-teman kamu terus-menerus mencet cantik ya, adem ya. Jadi kamu seperti seakan-akan Firsti hanya diobjektifikasi misalnya. Jadi mari kita rebranding lah ini semua ya. Banyak sekali yang tadi Bu Putu udah sampaikan juga. It's basic human rights. Semua anak-anak berhak untuk segala macam bermain, berkomunikasi, belajar. Jadi ayolah kita kembali ke basic human instincts kita, social skills kita, berbaik hati ke satu sama lain, saling mengingatkan. Jadi parafrase sex education segala macam itu tidak harus menerus fear based ya, dalam rasa ketakutan atau dalam rasa kayak lo ngomongin ini ya. Justru seperti yang Bu Putu tadi bilang, berkomunikasi, belajar untuk kita bisa terbuka, have an open and honest conversations. Jadi kalian sebagai anak muda harusnya sudah banyak sekali bisa equipped dengan banyak sekali tools dan ilmu yang bisa kalian sampaikan dan ingatkan juga ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak Kak Citra atas jawabannya. Selanjutnya kita akhiri sesi tanya jawab. Teman-teman sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas perlindungan HAM terhadap korban pelecehan dan kekerasan seksual. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk masing-masing menyampaikan closing statement. Saya persilakan Kak Citra, apabila memiliki closing statement yang akan disampaikan. Kak Citra? Mungkin dari aku sudah cukup, mungkin bisa. Sudah cukup. Baik. Kalau begitu saya persilakan Ibu Putu apabila memiliki closing statement yang akan disampaikan. Singkat saja, Firsti, kalau kita bicara dalam konteks judul webinar kali ini, kejahatan seksual, maka saya harus tekankan bahwa kejahatan seksual merupakan pidana. Sehingga pelanggaran terhadap kejahatan seksual, apapun bentuknya adalah adanya sanksi hukum. Maka untuk membentuk atau meminimalisir kasus-kasus kejahatan seksual, maka harus ada edukasi, pembelajaran, terutama kesadaran terhadap hukum. Ya, tips-tips terkait mengembangkan sikap asertif akan membantu dalam hubungan antara teman ataupun peer group, sehingga mereka lebih menghargai diri sendiri, dan otomatis pada saat mereka bisa menghargai diri sendiri, mereka akan menghargai orang lain. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Putu atas closing statement-nya. Terima kasih Kak Citra Benazir dan juga Ibu Putu Elvina atas penyampaian materi, diskusi-diskusinya, dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Tidak lupa acara selanjutnya itu ada pengumuman pemenang door prize atau hadiah saldo digital. Namun sebelum itu teman-teman bisa mengisi link G-Form
guna memberikan feedback untuk acara kami hari ini, serta pendataan sertifikat untuk teman-teman yang hadir hari ini. Bisa dicek di kolom chatnya, teman-teman, untuk link G-Form-nya. Ya, jika sudah, maka kami akan melakukan undian untuk para pemenang hadiah saldo digital. Saldo digital ini bagi para penanya yang telah bertanya kepada Kak Citra dan juga Ibu Putu, lalu kami undi menjadi 2 pemenang. Ya, penanya ada Kak Regina, Saudara Kamaru, Kak Talia, Kak Rahmawati, dan juga Saudara Rio. Ya, selamat. Bapak Kamaru telah mendapatkan saldo digital dari kami. Lalu yang kedua, iya, selamat Kak Atalia telah mendapatkan saldo digital dari kami. Untuk info lebih lanjutnya, Bapak Kamarul dan juga Kak Atalia bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Lalu acara berikutnya yaitu kita akan ada sesi foto bersama, jadi teman-teman semua harap menyalakan kameranya dulu sebentar. Ya, Ibu Putu dan juga Kak Citra boleh menyalakan kameranya untuk foto bersama dengan teman-teman semua. Ya. Sudah siap? Ayo teman-teman, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Teman-teman senyum semua ya. 1, 2, 3. Ya. Ditahan ya teman-teman senyumnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi guys. Teman-teman masih ditahan ya senyumnya ya. 1, 2, 3. Terima kasih semua telah bergabung di acara kami. Sekali lagi kami selaku panitia Pekan Virtual Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yaitu Kak Citra dan juga Ibu Putu serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar daring kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator First Diva Tasya undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, tidak lupa untuk mengisi G-Form-nya ya, teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya. Segera untuk mengisi G-Form ya, karena tidak tersedia di WhatsApp grup. Makasih, Kak. Iya. Terima kasih Bu Putu dan juga Kak Citra. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya, Terima kasih, Kak Pria. kembali.
Kak Pria, terima kasih. No, oh. Udah ya? Awi, manis lain. Belum. Ini apa? Dia